Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardianto. Saya akan menjelaskan tentang perawatan berkala sepeda motor injeksi. Rekan-rekan yang berbahagia, di sini kebetulan kita akan melakukan perawatan motor injeksi Beat BJMFI. Maka kita perlu persiapkan dulu alat-alat. Yang pertama kita siapkan brake lift, sudah ya, kemudian strategi itu mekanik tester, kunci-kunci sudah ada. Kemudian di sini juga perlu disiapkan alat ukur yang akan digunakan atau mesin-mesinnya. Ada AVO, ada fuel pressure gauge, kemudian nanti ada kristal baja, kemudian ada DLC SCS. Kemudian kita lihat, kita akan melakukan perawatan berkala sistem bahan bakar injeksi. Maka bagian mana saja yang akan kita lakukan perawatan? Yang pertama, nanti kita lakukan perawatan di sistem pemasukan udara yaitu filter udara. Kemudian di sistem pompa bahan bakar. Kemudian kita periksa selang-selangnya. Kemudian kita nanti akan periksa injektornya. Dan juga kita cek gerak bebas atau main bebas dari handle gas. Ya. Baiklah, segera kita mulai. Langsung Pak. Yang pertama, kita tempatkan motor di backlift di stand 2 tengah. Kemudian kita pasang dulu long hose-nya. Ya, ini untuk menghindari nanti terjadinya polusi udara, terutama gas CO. Baik, yang pertama kita lakukan pemeriksaan filter udara. Kita buka dulu filter udaranya. Satu. Inilah filter udara Beat BJMFI. Ini tipenya adalah tipe viscose. Nanti cara membersihkannya adalah kita cukup untuk ketok-ketokan saja. Turun, kemudian kita lap bagian tepinya sampai bersih. Ini tidak perlu kita semprot dengan kompresor karena nanti akan merusak. Ya, cukup kita lap dan kita ketok-ketokan saja. Nah, ini nanti bisa jika sudah tidak baik diganti. Ya, dengan periode di buku maintenance itu 16.000 setiap 16.000 km. Ya. Beda dengan model yang lama, motor lama dengan tipe kering itu bisa disemprot dengan kompresor dengan aliran udara yang terbalik dari arah alirannya. Baik, ini sudah cukup, kita pasang lagi di dalam boxnya. Ya, ini kita pasang. Kita memasangnya cukup menggunakan open bus, tidak perlu menggunakan impact karena nanti kita takutkan nanti malah akan merusak dudukan skru dari filter udara ini. Baiklah, kita lanjutkan pekerjaan berikutnya, yaitu kita periksa dulu sistem bahan bakar, saluran bahan bakarnya. Kita lihat selang-selangnya, apakah ada yang terjepit, retak, bocor dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan juga, nanti kita akan memeriksa tekanan pompa bahan bakar sekaligus arus yang masuk ke pompa bahan bakar. Kita untuk memeriksa tegangan input pompa bahan bakar menggunakan multitester. Kita cek dulu multitesternya dengan cara dikalibrasi. Ya, ternyata baik, bisa kita gunakan. Kita arahkan ke selektor volt DC. Apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita periksa dulu tegangan baterai. (12,90) ya.
Ingat, kita catat 12,90. Kemudian dalam posisi kunci kontak off, kita lepas konektor dari fuel pump. Kemudian kita nanti akan periksa tegangan yang masuk ke fuel pump. Karena test probe-nya ini besar, tidak bisa masuk ke soket dari kabel ke fuel pump, maka kita beri tambahan test probe-nya. Kita perlu ketahui kabel positif dari yang masuk ke fuel pump sesuai dengan buku petunjuk atau di BTR adalah kabel yang berwarna hitam putih atau black white, maka kita pasang saja. Kemudian kita caranya untuk mengukur tegangan input ke pompa bahan bakar. Test probe positif multitester kita hubungkan dengan kabel black white. Kemudian kabel negatif dari avometer kita hubungkan ke bodi atau massa. Ya. Sana terbaca 12,50 volt. Oke, kita matikan dulu kunci kontak. Tegangannya menurut standar di BPR adalah tegangan baterai yang kita ukur tadi dikurangi 1,1. Tadi terbaca 12,50, berarti masih di atas tegangan standar. Selanjutnya kita akan memeriksa tekanan dari fuel pump. Caranya yang pertama, posisi kontak off, kita lepas dulu konektor dari fuel pump. Kemudian kita untuk kosongkan tekanan yang ada di pompa dengan cara menghidupkan engine sampai tidak ada tekanan sama sekali. Kemudian kita matikan kunci kontaknya. Selanjutnya kita lepas terminal negatif baterai. Ini adalah sebagai langkah keselamatan. Selanjutnya kita siapkan fuel pressure gauge untuk dipasang di saluran keluar dari fuel pump. Kita siapkan majun sebagai pengaman terjadinya nanti kalau masih ada tekanan bahan bakar yang keluar supaya bahan bakarnya tidak mengenai benda di sekitarnya. Kita lepas dengan cara menekan mengunci ini. Dan kita sambungkan dengan fuel pressure gauge-nya. Dan pada ini dengan saluran pembuangan dari pompa bahan bakar. Ingat, selang tidak boleh tertekuk. Kemudian kita pasangkan kembali konektor pompa bahan bakar. Langkah selanjutnya kita hubungkan lagi terminal dari negatif baterai. Selanjutnya kita kunci kontak on dan hidupkan mesin motor sambil nanti kita perhatikan jarum yang ada di fuel pressure gauge.
Kita biarkan engine berputar stasioner beberapa saat sambil kita lihat berapa tekanan yang ditunjukkan oleh fuel pressure gauge. Ternyata di sana terbaca 295 kilopascal. Ya. Dan kita matikan dulu engine-nya. Ya, tekanan standar di buku BPR untuk motor Beat PJM FI adalah 294 kilopascal atau 43 PSI. Di sini tadi terbaca 295 kilopascal. Berarti ini masih dalam kondisi baik tekanan dari pompa bahan bakar ini. Langkah selanjutnya adalah kita nanti melepas fuel pressure gauge dengan cara kunci kontak off dulu, kita lepas soketnya, kemudian kita hidupkan engine-nya sampai habis tekanannya. Barulah kita untuk melepas ini fuel pressure gauge-nya. Kemudian kita kembalikan posisinya ke posisi semula. Dan apakah pemasangan kita benar atau tidak, kita cek lagi. Untuk kita hidupkan engine-nya, kita cek normal atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa volume yang dihasilkan oleh fuel pump dengan menggunakan, kita siapkan gelas ukur. Dan caranya kita lepas nanti selang yang menuju injektor dengan cara ini tetap sama, kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dari volume bahan bakar yang ada di sini. Kita lepas, kita kosongkan. Dan kita lepas selang injektor. Dan di sini ada baut 10 untuk motor Beat, nanti kita lepas dulu. Dan kita siapkan gelasnya, kita taruh di tempat yang aman. Dan kita pasang lagi dalam posisi kunci kontak off konektor dari fuel pump. Kemudian langkah untuk melakukan ini adalah dengan cara kita on off kan kunci kontak selama 5 kali, diberi jeda setiap on off nya adalah 2 detik. Kita mulai, kita tunggu sampai habis dan kita matikan. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan kita lihat volume yang ada di gelas ukur. Ternyata di sini sekitar 120 ml. Ya. Standarnya di BPR itu adalah 100 ml minimal dalam waktu sekitar 10 detik. Baik, kita lanjutkan, kita kembalikan saja bahan bakarnya ke dalam tangki. Kemudian kita pasang kembali selang injektornya. Setelah kita selesai memasang ujung
selang bahan bakar ke injektor, maka kita ulangi lagi, kita cek apakah sudah benar atau belum. Dengan cara on-kan kunci kontak, kita lihat terjadi kebocoran atau tidak. Ya, ini sudah berhasil. Langkah berikutnya pemeliharaan kita adalah ke bagian injektor. Ini injektornya. Kita bisa melakukan pemeriksaan dari tegangan input injektor. Ya, tegangan input injektor. Ya. Caranya adalah kunci kontak off. Kemudian kita lepas dulu ini soket dari injektor. Kabel warnanya yang ada di sini adalah black, white, dan pink, blue. Menurut BPR, kabel positifnya adalah black, white, kemudian groundnya adalah pink, blue. Atau nanti masanya bisa menggunakan rangka dari motor ini. Bagaimana cara pemeriksaannya? Kita siapkan avometer seperti tadi. Kita tetap menggunakan digital karena akan lebih mudah membacanya. Sama, karena tegangan yang diukur kita kalibrasi dulu ke tahanan, kemudian kita arahkan ke DC volt. Kita sekali lagi kita ukur dulu tegangan baterai kita. Ya, 12,70 volt. Kemudian kita ukur nanti tegangan input injektor. Kita tambah lagi yang alat bantu ke kabel black, white. Kemudian kita ukur tes probe positifnya ke kabel white, black, white. Kemudian kita kita on-kan dulu kunci kontaknya. Kemudian kita tempelkan ke massa. Ya, terbaca 12,35. Standarnya menurut BPR adalah tegangan baterai awal yang kita ukur tadi dikurangi 1,1 volt. Ini masih di atas standar. Berarti kita simbolkan tegangan input injektor ini masih normal. Kemudian kita matikan kunci kontak. Ya, kita pasang kembali injektornya. Selanjutnya kita akan memeriksa bentuk semprotan dari injektor atau kerja pengkabutan dari injektor. Caranya kita lepas injektor. Ya. Kita posisi kunci kontak off. Kita gunakan kunci T10 untuk melepas dua baut yang ada di injektor. Kemudian kita pelan-pelan kita lepas, kita angkat. Nah, inilah bentuk dari injektor, lubang injektor. Dan kita siapkan alat untuk menampung semprotan bahan bakar. Inilah ujung injektor. Kita lihat sambil kita kunci kontak on dan starter motornya. Kita lihat bentuk pengkabutan dari injektor. Ini bentuknya harus kabut, membentuk sudut sekitar 60 derajat. Baik, kita matikan. Kemudian kita pasang kembali injektornya ke throttle body. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita ke arah handle atau grip gas. Nah, ini perlu kita cek dan kita juga perlu. Di sini free play atau jarak bebas dari handle gas ini menurut BPR adalah 2 sampai 6 mm. Kita periksa dengan alat ukur mistar baja. Ini terbaca 4 mm. Nah, ini masih dalam batas servis. Tetapi jika nanti di luar batas servis tadi, bisa disetel untuk motor Beat ESP ini di bagian ini dengan nepel 10 kuncinya.
dan juga di bagian throttle body. Ini ada 2 kabel masalahnya di sini. Ya. Langkah selanjutnya, karena tadi kita pernah melepas sensor-sensor, mungkin akan terbaca atau terekam di memori ECM dari sepeda motor ini. Maka perlu kita melakukan reset dari ECM ini. Bagaimana langkahnya? Kita siapkan SST-nya, yaitu yang disebut DLC SCS untuk ini sebagai jumper untuk mereset ECM. Langkahnya adalah posisikan kunci kontak off, kemudian pasang DLC SCS-nya pada DLC konektornya. Kemudian kita lihat, kita kunci kontak on, kita lihat di lampu MIL-nya, mil-nya. Nah, ternyata betul ini ada memori yang tersimpan. Di sini ada 12 kedipan. Ini adalah injektor. Tadi kita pernah melepasnya. Bagaimana cara meresetnya? Kita lanjutkan. Kita lihat kedipan ini jika sudah berkedip, kita tinggal mencabut DLC SCS-nya. Dalam waktu kurang dari 5 detik kita kembalikan lagi. Ya. Kita lihat di mil-nya, jika setelah kita cabut dan kita kembalikan DLC SCS-nya, dia berkedip secara teratur terus menerus tanpa berhenti, berarti reset kita berhasil. Kemudian barulah kunci kontak kita matikan dan kita lepas DLC SCS-nya. Kemudian yang terakhir pekerjaan kita adalah kita periksa putaran idle atau stasioner dari sepeda motor ini. Caranya kita bisa menyetel di bagian throttle body. Ini ada idle air screw, ya, idle air screw yang mengatur campuran udara yang masuk melalui throttle body. Nah, kita bisa bantu menggunakan tachometer. Kita on-kan tachometer kita. Ini kita pasang di kabel busi. Kemudian kita siapkan obeng setting nanti untuk memutar. Kita cek, kita on-kan kunci kontak. Putaran idle dari sepeda motor ini adalah standarnya 1700 plus minus 100. Dilakukan dalam kondisi suhu kerja normal atau engine sudah panas. Kita bisa putar ke kanan untuk menurunkan putaran atau ke kiri untuk menaikkan putaran. Ya, 1700. Kemudian kita matikan mesinnya lagi. Setelah selesai kita melakukan servis motor injeksi ini, maka kita juga perlu merapikan dan membersihkan alat-alat yang kita gunakan, termasuk alat-alat ukur. Kita kembalikan ke tempatnya, kita tata yang rapi. Dan motor ini sudah siap untuk dikembalikan ke konsumen kita. Ya, terima kasih.